selalu membawa kesunyian. Tapi, di beberapa tempat, kesunyian justru menyimpan suara-suara yang seharusnya tidak terdengar. Ini adalah cerita nyata yang dialami oleh seorang penjaga malam di sebuah sekolah tua di Jawa Tengah. Sekolah yang katanya berdiri di atas tanah bekas rumah sakit Belanda. Namanya Pak Darto. Ia sudah bekerja di sana lebih dari 15 tahun. Tapi hanya satu malam itu, ia memutuskan untuk tidak lagi kembali. Waktu itu malam Sabtu. Hujan rintik-rintik. Pak Darto sedang ronda, menyusuri lorong-lorong sekolah yang dingin dan lembab. Tiba-tiba, alarm darurat di lantai 2 berbunyi. Aneh, karena alarm itu tidak pernah aktif sejak tahun 1999. Dengan senter kecilnya, Pak Darto naik tangga. Bunyi alarm berhenti tiba-tiba. Tapi di sana, ia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Sebuah lorong panjang terbuka di sisi kanan lantai 2. Lorong yang selama 15 tahun ia bekerja di sana tidak pernah ada. Lorong itu panjang, sempit, dan tidak ada jendela. Lampu-lampu tua menggantung, berayun pelan seolah ada angin. Padahal semua pintu tertutup. Dindingnya seperti lebih tua dari seluruh gedung lainnya. Ada jam dinding tua di ujung lorong, tapi jarumnya bergerak mundur. Pak Darto dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takutnya melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah. Lampu di belakangnya mulai padam satu persatu. Ia sampai di sebuah pintu kayu tua bertuliskan ruang kelas C08. Masalahnya, sekolah itu hanya punya ruang kelas sampai C07. Ketika ia membuka pintu, ruangan itu penuh dengan bangku siswa dari zaman penjajahan. Dan di kursi-kursi kayu itu duduk anak-anak, tapi bukan manusia. Wajah mereka rusak. Beberapa tak punya bola mata. Beberapa hanya tengkorak. Tapi semuanya menoleh ke arahnya bersamaan. Di depan kelas itu ada papan tulis. Dan dengan kapur putih yang masih meneteskan darah, tertulis besar-besar, "Selamat datang, Darto. Kau pengganti guru kami." Pak Darto menjatuhkan senternya. Ia lari. Tapi lorong yang ia lewati tadi sudah bukan lorong yang sama. Kini lorong itu penuh dengan foto-foto guru dan murid yang wajahnya dicoret dengan tinta hitam. Dan di ujungnya terlihat dirinya sendiri sedang berjalan perlahan ke arahnya, membawa tongkat pengajar yang meneteskan darah. Entah bagaimana Pak Darto bisa keluar dari sekolah itu. Tapi sejak malam itu, ia tidak pernah bisa tidur di malam hari. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat dirinya sendiri mengajar di ruang C08. Di depan murid-murid yang menatap tanpa mata. Dan satu hal lagi, ketika sekolah memeriksa CCTV, tidak ada rekaman lorong baru. Tapi di detik ke-23, salah satu kamera menangkap siluet seorang pria berdiri di depan pintu ruang kelas kosong. Pakaiannya sama persis seperti Pak Darto. Mereka bilang, jangan terlalu penasaran dengan bangunan tua, karena beberapa tempat tidak ingin ditemukan. Dan ketika kau berhasil masuk, kau tidak akan benar-benar kembali sebagai dirimu yang lain.